Shalom untuk semua saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari-hari belakangan ini sementara viral berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Brian Siawarta berkaitan dengan Kristen progresif. Saudara, apakah ajaran ini adalah ajaran yang sehat dan benar? Mari kita bahas, saudara. Sebelumnya mari kita lihat Kristen videonya. progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Apakah pengertiannya tentang Alkitab yang kita percaya sebagai dasar, yang kita percaya sebagai firman Allah, itu sudah tepat, saudara? Tentunya tidak. Inilah yang menjadi landasan utama kekristenan. Keyakinan kepada Alkitab sebagai firman Allah. Dia katakan Alkitab itu bertabrakan. Sementara keyakinan kita tidak menyetujui itu. Karena kita meyakini Alkitab ayat 1, pasal 1, dan ayat 1 atau dengan pasal yang lain tidak mungkin bertentangan. Ini yang pertama. Dan dia katakan juga Alkitab tidak bisa menjadi patokan. Sangat menyedihkan, saudara. Karena apa? Orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah dasar dan menjadi patokan untuk kita mengerti tentang Allah, tentang manusia, tentang keselamatan. Dan juga Alkitab itu menjadi penuntun untuk kita hidup dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi apakah Alkitab itu tidak menjadi patokan? Nah ini saudara, bahkan juga ada keraguan. Mungkin Alkitab diinspirasikan oleh Tuhan. Kita nggak mengatakan itu mungkin, tapi memang benar Alkitab diinspirasikan, diwahyukan oleh Allah. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Saudara perhatikan, semuanya saudara, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah, berasal dari Allah, bukan dari manusia. Bahkan dia katakan Alkitab bukan satu-satunya kunci. Saudaraku, baru kunci yang mana lagi? Kita meyakini bahwa keselamatan hanya kita bisa ketahui ketika kita baca firman. Dan hanya di dalam firman berbicara tentang keselamatan yang pasti. Maka kuncinya kita bisa dapat di dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Dan juga dia katakan bisa dipertanyakan apakah Alkitab pengajaran itu masih bisa berlaku sampai hari ini. Artinya mau mengatakan bisa jadi ayat-ayat di dalamnya Alkitab itu tidak relevan lagi. Inilah yang sangat berbahaya. Karena itu berbicara tentang Kristen progresif. Mereka berpikir tentang kemajuan, tentang satu perubahan, berpikir tentang adanya satu perkembangan. Tetapi sebenarnya jika memang mau berpikir tentang hal itu, bukan perkembangan dalam artian perbaikan, bukan perkembangan dalam artian tidak mengakui dasar kitab suci. Ini yang sesat, saudara. Ini yang tidak benar. Jadi baru dari poin pertama saja tentang firman Allah, kita sudah bisa menilai bahwa ini adalah ajaran yang sesat, yang tidak mengakui finalitas Alkitab, yang tidak mengakui Alkitab sebagai dasar ajaran, sebagai dasar patokan hidup, dan sebagai Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Alkitab adalah kunci di mana orang dapat mengerti tentang keselamatan di dalam dunia dan nantinya di masa yang akan datang. Mari kita lihat pernyataan atau videonya selanjutnya, saudara. Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lo mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah bro. Gue suka deh. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, kalau kita di Kristen kita... Lu nggak gituin bro, barusan gue. Oh iya, iya. Ada apa ini? Iya, enggak. Kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu sebagai pinjem duit Bapak. apa sih? Nah, udah dapat 50.000 dari anak. Maksud gue Jadi gini, anak maksudnya apa? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua
tidak yakin gue akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gue percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gue nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Kalau Tuhan kita perhatikan, apa yang disampaikan ini adalah ajaran yang sangat menyesatkan. Kenapa? Kalau kita pelajari Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8 dan ayat 9, di sana sudah ditegaskan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Dilanjutkan lagi, bukan karena hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu, sehingga orang tidak memegahkan diri. Bahkan di ayat-ayat lain sudah dijelaskan bahwa keselamatan atau hidup yang kekal hanya didapat ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, yang menderita, yang mati, dan yang bangkit, saudara. Jadi kalau kita mendengar pernyataan pendeta yang satu ini, pendeta Brian ini, dia katakan bahwa orang yang tidak percaya Kristus pun dia bisa diselamatkan karena dia banyak melakukan kebaikan. Saudaraku, ini sangat berbahaya, saudara. Allah kita adalah Allah yang baik. Tetapi Allah kita adalah Allah juga yang maha adil. Allah yang baik itu menyatakan kasih-Nya di dalam Kristus Yesus yang rela datang dan mengorbankan hidupnya. Tetapi Allah yang adil adalah Allah yang akan menghukum setiap orang yang tidak percaya akan karya kasih yang sudah Dia lakukan melalui Kristus. Jadi saudaraku, dari 2 poin ini saja berkaitan dengan firman Allah, tentang finalitas firman, dengan finalitas Kristus, dan juga keselamatan yang pasti di dalam Kristus, maka kita bisa pastikan ajaran yang disampaikan oleh pendeta Brian Siawarta berkaitan dengan Kristen progresif, ini adalah ajaran yang sesat, yang melenceng dari kebenaran firman, dan ajaran yang bisa membawa seorang kepada kebinasaan karena tidak menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Ini yang saya mau sampaikan untuk kita semua, saudaraku. Kiranya kita orang yang percaya kepada Kristus belajar firman sungguh-sungguh supaya kita tidak disesatkan dengan orang-orang yang mengatakan diri adalah seorang pemberita firman, pendeta, penginjil, atau siapapun. Jangan langsung percaya, saudara. Apalagi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.